Betul bertiga. Ya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari PER 8 akan menjelaskan T08 yang berjudulkan Indirection. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Indah Triunisyaan dengan NIM 12S24052 dan PER saya. Arya Pratama Sinambela dengan NIM 12S24017. Nah, pada tugas kali ini kami akan menjelaskan kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya yaitu T07 dengan penekanan pada aspek indirection-nya. Yang pertama untuk akademik. Minggu lalu Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi atau GPA, Grade Point Average, atau yang biasa disebut IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati yang pertama untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru print_assignment yang perilakunya sangat mirip dengan print_assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengaset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, set_enrollment_grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate_GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution Design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Dan pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru, GPA, pada struktur student, dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada academic.h. Dengan mengikuti pendekatan ini, pada pekerjaan sebelumnya maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.h, academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan berarti harus merujuk pada spesifikasi. Output format. Terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambah nilai GPA pada segmen akhir. Yang kedua, untuk print enrollment, pada dasarnya dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan kepada parameter. Lalu di sini tersedia case-nya. Sebelum itu kami akan menjelaskan code yang telah kami buat. Seperti biasa, kami membuat header-nya terlebih dahulu, di mana kami membuat hashtag include academic.h, di mana itu menyertakan header custom buatan sendiri yang berisi seperti grade_t, semester_t, dan yang lainnya.
Kemudian kami membuat hashtag include stdio.h untuk fungsi seperti input output, printf dan scanf. Kemudian kami membuat hashtag include stdlib.h ini untuk fungsi seperti malloc dan free. Kemudian kami membuat hashtag include string.h untuk fungsi memanipulasi string pada seperti strcopy dan strcmp. Kemudian di sini kami membuat konversi nilai ke teks, di mana yang pertama ada char grade underscore to underscore text, di mana ini itu fungsi untuk mengubah enum grade underscore t menjadi string. Contohnya grade underscore b menjadi b. Kemudian memori ini dialokasikan secara dinamis agar bisa dikembalikan. Kemudian kami membuat if underscore grade sama dengan grade underscore a, di mana ini menggunakan strcopy untuk menyalin string yang sesuai. Jika tidak cocok, akan mengembalikan string nonnya. Kemudian kami membuat untuk menghitung performa mahasiswa, kami membuat float calculate underscore performance di sini untuk menghitung kontribusi nilai untuk IPK-nya, di mana rumusnya itu adalah SKS dikali dengan bobotnya. Seperti untuk case grade A itu performance-nya itu sama dengan underscore grade-nya dikali 4,0-nya. Begitu untuk case grade sampai grade underscore E, return performance. Kemudian untuk fungsi cetak akan dijelaskan oleh peer saya. Di sini kami membuat fungsi cetak yaitu print course, yang dimana kami membuat void untuk print course, print student, print enrollment, dan print enrollment yang digunakan untuk mencetak info mata kuliah, mahasiswa, dan enrollment. Lalu di sini kami juga membuat struct yaitu create course t, create underscore t untuk membuat isi struct course underscore t dari input user. Lalu kami membuat dan isi struct student underscore t dengan set GPA ke 0.0. Lalu kami juga membuat create enrollment yaitu struct enrollment yang dimana ini buat satu data enrollment. Lalu kami juga membuat menghitung IPK dengan tipe data void untuk menjumlahkan semua performa dan total SKS-nya dengan IPK sama dengan total performa dibagi dengan total SKS. Lalu kami juga membuat pengubahan nilai yang dimana di sini void set enrollment underscore 3 struct course underscore t dan lain untuk mencari enrollment berdasarkan ID mahasiswa dan kode matkul. Jika cocok maka grade berubah. Baik, di sini kami akan mencoba merun code kami pada T08 underscore 01, 02, 03 hingga 05. Terlebih dahulu kami akan mengcompile T08 underscore 01. Lalu merunnya. Bisa dilihat bahwa output yang keluar sudah sesuai dengan readme atau yang diminta. Kemudian untuk case yang kedua kami akan memasukkannya. Kami akan mengcompile terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa case 2 juga sudah sesuai dengan output yang kami buat. Kemudian kami mengcompile untuk T08 underscore 03. Bisa dilihat bahwa output yang
kami buat sudah sesuai dengan yang diminta. Kemudian kami mengcompile untuk yang 04. Bisa dilihat bahwa untuk output 04, case 4 juga sudah sesuai. Dan untuk yang terakhir tir 05. Untuk T05 enggak ada. Untuk T05 untuk tes 05 bisa kita lihat bahwa outputnya sudah sesuai dengan code yang telah kami buat. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan, Pak. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.